Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Akhir-akhir ini mungkin perlu kita cermati bahwa banyak peristiwa atau banyak kejadian gitu ya, yang membuat kita sadar bahwa dunia sedang krisis kesehatan mental. Dunia sedang krisis mental yang sehat. Kalau saya berbicara tentang mental yang sehat, Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa yang tidak sehat mentalnya itu hanya orang gila yang di jalan, yang gak pakai baju, atau yang gak punya tujuan, atau yang gak teratur hidupnya di jalanan gitu ya. Karena berkaitan dengan kesehatan mental, itu sama dengan kesehatan fisik. Jadi kesehatan mental itu sama nyatanya dengan kesehatan fisik kita. Kalau fisik kita mengalami flu, sakit kepala, tentu kita tidak perlu pusing-pusing ke rumah sakit untuk operasi, harus bedah kepala atau harus bedah hidung buat flu gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, hati kita mudah tersinggung, hati kita mudah marah, itu saja sebenarnya hati kita sedang mengalami sakit. Jadi kalau kita paham bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi hidup kita ini sempurna, mau fisiknya, mau jiwanya, mau rohnya, semuanya perfect, semuanya sempurna. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Mati artinya apa? Seluruh hidup kita mengalami kerusakan. Roh kita putus hubungan dengan Tuhan, fisik kita menjadi terbatas umurnya. Dan jiwa kita juga mengalami kerusakan. Itulah kenapa bahwa ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kita lihat Kain mulai cemburu, mulai iri, dia membunuh, itu kejahatan pertama. Karena apa? Jiwanya sakit, jiwanya juga rusak. Jadi kita perlu sadari bahwa kita ini manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Terkadang kita ini ke gereja hanya peduli akan kesehatan roh kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya itu bagus. Bagaimana kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Atau kita ini pergi ke gym supaya apa? Tubuh kita ini sehat. Tapi kita lupa bahwa kita punya jiwa yang harus kita jaga. Kita harus pelihara. Nah, dalam Alkitab ada beberapa contoh bahwa tokoh Alkitab pun mengalami gangguan jiwa. Contohnya Musa. Musa seorang yang hebat, tetapi dia punya masalah dengan kemarahan. Satu kali Musa naik ke gunung, dia bawa 10 perintah Allah, 2 loh batu gitu ya. Karena dia lihat, dia turun gunung, dia lihat bangsa Israel ini menyembah anak lembu emas. Lalu dia marah, dia lempar itu 2 loh batu, hancur, berkeping-keping gitu ya. Nah, setelah hancur, dia juga marah, dia ambil itu patung lembu emas, dia bakar, lalu dihancurkan. Lalu apa? Dia suruh minum bangsa Israel dengan itu tadi, patung lembu emas yang dihancurkan. Saking dia marahnya. Lalu yang selanjutnya kita lihat ada satu kali Elia mau dikejar Isabel. Dia mau dibunuh dan ketika dia mendengar itu dia langsung pergi, dia langsung lari ke padang gurun. Dia bilang,
Dia takut, dia bilang Tuhan kalau gitu aku mati aja. Dia depresi. Jadi Elia ini juga depresi, padahal Elia juga hamba Tuhan gitu ya. Nah selanjutnya kita lihat Saul, ketika roh Allah meninggalkan Saul. Karena dia begitu cemburu kepada Daud, maka roh Allah meninggalkan dia. Dalam bahasa versi lain dikatakan bahwa Saul mengalami depresi dan ketakutan. Di dalam perjanjian baru juga ada orang yang sakit jiwa, akhirnya kerasukan roh jahat. Sampai dia self harm. Dalam psikologi ada self harm, itu menyakiti diri sendiri. Itu pembahasan yang lain. Tapi kita tahu bahwa dalam Alkitab ada beberapa contoh bahwa mereka juga mengalami sakit jiwa. Ada Daud berkata sampai tempat tidurku tuh penuh air mata gitu ya. Jadi kita tidak perlu merasa sakit jiwa. Terus nanti kalau ada yang datang, aku tuh jiwaku lagi sakit atau apa. Jangan kita langsung menghakimi, oh orang ini berarti kurang percaya kepada Tuhan atau apa. Enggak, wajar. Siapa saja bisa mengalami yang namanya sakit jiwa. Siapa saja bisa. Sebagaimana seperti yang saya katakan, kalau kita bisa sakit flu, bisa demam, sama jiwa kita bisa sakit juga. Bisa terluka, kalau disakiti orang ya terluka. Disinggung orang, tersinggung itu bisa, sangat bisa. Makanya semua orang bisa. Nah, kita lihat, jadi kenapa sih jiwa kita harus sehat? Memang bagian saya atau bidang saya adalah tentang jiwa ya Bapak Ibu. Karena saya belajar S2 saya adalah konseling pastoral. Kalau Pak Hadi masternya teologi gitu ya. Kalau saya bidang pastoral counseling. Memang bagian jiwa-jiwa ini loh, gangguan jiwa itu memang bagian saya. Karena memang saya suka itu. Nah, oleh sebab itu jarang sekali mungkin di gereja disampaikan bahwa kita harus memiliki kesehatan jiwa. Padahal banyak sekali kita lihat di berita-berita tuh orang bunuh diri gitu ya. Cepat sekali untuk bunuh diri. Jangankan orang tua, anak remaja yang kelihatannya tidak punya beban hidup, tiba-tiba mereka bunuh diri, cuman gara-gara diputus pacar, dibully. Itu krisisnya gangguan jiwa ini saat ini sedang merajalela gitu. Kita perlu memiliki jiwa yang sehat. Saya mengajar di kaum pria, mereka senang dan saya bersyukur karena paling enggak di gereja ini ada yang sadar akan kesehatan jiwa. Itu perlu. Karena kita lihat bahwa Tuhan Yesus berkata dalam Markus 12, Mari kita baca bersama-sama. Markus 12 di depan ada ya, ayat 30. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kasihlah. Yang pertama dengan segenap hati. Jangan lupa, yang kedua dengan segenap jiwa. Yang ketiga dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Ini mencakup seluruh hidup kita. Jangan lupa di dalamnya juga ada jiwa. Artinya bahwa kita harus mencintai Tuhan dengan jiwa yang sehat juga. Jangan sampai jiwa kita sakit. Maka kita juga harus menjaga kesehatan jiwa kita. Kalau orang pergi ke gym, pertama adalah mengangkat beban paling 5 kilo gitu ya. Kalau 5 kilo udah rasa jarum gitu, dia gak akan menyerah Bapak Ibu. 5 kilo, aduh jarumnya sesuk gak usah. Gitu ya Pak Andre ya, angkat beban ya. Kalau 5 kilo udah nyerah, gak terbentuk ototnya. Pasti besoknya lagi 10 kilo, 15 kilo gitu. Biar terbentuk badannya, biar sehat. Nah kalau jiwa kita, kadang ini, kita ini oke, sekali disinggung sama orang. Kita akan sembuh misalnya 1 bulan. Aduh aku susah banget mengampuni gitu ya sebulan. Tapi setelah kita ngerti firman Tuhan, oke saya bisa mengampuni. Tapi waktunya sebulan. Next akan mengalami lagi. Itu anggap saja kalau kita sedang mengalami
serangan seperti itu, mungkin disinggung ke orang, ya kan? Mungkin disakiti orang, dirugikan orang lain. Anggap aja itu jiwa kita sedang nge-gym. Supaya apa? Supaya jiwa kita semakin kuat, nggak rapuh, nggak gampang patah. Seperti orang-orang yang menghadapi masalah sedikit, putus asa, stres, stroke, bunuh diri misalnya. Karena apa? Karena rapuh jiwanya. Tidak melatih jiwanya supaya sehat. Nah, kita perlu memiliki keseimbangan dalam hidup ini. Bahwa jiwa kita, roh kita, tubuh kita perlu kita pelihara. Supaya kita menjadi manusia yang utuh. Manusia yang sehat dalam 3 hal. Seluruh hidup kita, jiwa kita, tubuh kita, dan roh kita. Ada satu berita yang saya baca, ini seorang pendeta. Dia itu juga seorang senior pastor di gereja yang besar tapi di California. Dia juga biasa konselor dengan masalah mental orang. Dia sendiri bunuh diri. Jadi urusan jiwa tidak memandang orang itu hebat, orang biasa, atau ibu rumah tangga, atau bapak rumah tangga, atau suami atau istri, atau anak-anak remaja, orang tua. Bahkan kemarin ada berita yang suami istri itu ya, yang sudah manula tiba-tiba mati bersama. Kok bisa mati bersama? Pasti salah satunya bunuh diri juga. Betapa rapuhnya manusia karena jiwanya tidak dilatih supaya menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini satu topik atau satu hal yang akan kita pelajari, yaitu stop khawatir. Semua orang pernah khawatir ya Bapak Ibu Saudara ya. Terutama mungkin ibu-ibu nih, kalau sudah tanggal tengah-tengah terus dompetnya udah kosong. Atau bapak-bapak di kerjaan ini khawatir gitu ya. Semua, anak-anak sekolah, semua pernah khawatir. Nah, khawatir itu menurut orang normal. Kalau kita mau keluar rumah, khawatir nanti kehujanan, maka bawa payung, bawa jas hujan. Itu biasa ya Bapak Ibu, wajar. Tetapi ternyata kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang sangat over, itu menjadi gangguan jiwa. Nah, kita lihat bahwa dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, itu adalah buku ketentuan kesehatan mental seluruh dunia, mengatakan bahwa kecemasan adalah perasaan khawatir yang berlebihan yang terjadi pada seseorang yang berdampak pada terganggunya kegiatan sehari-hari. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir, itu bisa menjadi gangguan jiwa. Bisa dikatakan sakit jiwa. Oleh sebab itu mari kita lihat bersama-sama, kita baca sama-sama ya. Saya senang kita bersama-sama atau mengucapkan ulang supaya apa? Repetisi. Karena dengan begitu Bapak Ibu pulang nggak lupa. Tadi khotbahnya apa? Lupa. Paling nggak mengucapkan sama-sama, mengulang sama-sama. Itu metode mengajar karena saya sering mengajar. Jadi kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama dengan suara yang keras, pelan-pelan saja. Ini Filipi 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini menggunakan kata khawatir, tetapi terjemahan lain
semua terjemahan menggunakan kata cemas. Dalam New International Version di sana katakan, do not be anxious about anything. Anxious. Yang kedua, New King James Version, be anxious for nothing. Dari National American Standard Version ya, New American Standard Bible, di situ dikatakan, do not be anxious about anything. Jadi khawatir di sini lebih diterjemahkan dengan cemas itu tadi. Cemas artinya khawatir yang berlebihan. Kalau sekedar khawatir ya masih nggak apa-apa. Tapi di sini pun dikatakan Paulus jangan khawatir akan apapun juga. Apapun juga. Karena khawatir bisa menyebabkan kecemasan kita di gangguan jiwa. Nah, kita akan lihat sebenarnya khawatir itu kenapa begitu berbahaya. Nah, khawatir atau cemas itu dalam ayat ini menggunakan kata, berasal dari kata Yunani, kata dasarnya, kalau perjanjian baru kan Yunani, merimnao. Merimnao. Merimnao ini artinya ya cemas, khawatir, tetapi kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Merimnao ini berasal dari kata merizo atau membagi, merobek, merusak, memisahkan. Sedangkan nous itu pikiran. Jadi dengan kata lain kalau kita berkata bahwa kalau kita berkata jangan khawatir, khawatir itu artinya kecemasan yang berlebih atau kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan yang merobek atau merusak pikiran kita. Jadi pikiran kita terbagi menjadi dua. Akan pikiran yang waras atau yang baik atau tentang pikiran yang hari ini dengan pikiran yang destruktif atau merusak. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir pikirannya sedang dibelah jadi dua. Enggak fokus gitu ya. Kalau Yakobus berkata orang yang mendua hati atau orang yang pikirannya terbelah dia kan enggak mendapat apa-apa. Yakobus berkata begitu. Nah, jadi merimnao ini kita lihat. Merimnao memiliki tensis atau kalau dalam bahasa lain itu ada namanya tensis ya. Tensisnya adalah present active imperatif. Artinya, Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir di sini merupakan suatu perintah yang harus dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang. Jadi jangan khawatir di sini. Dari bahasa Yunani artinya merimnao, yang merupakan suatu perintah. Jadi kalau Paulus berkata, jangan khawatir, artinya stop khawatir, berhenti cemas terhadap apapun juga. Paulus dengan tegas berkata, stop khawatir. Coba ngomong dulu kanan kiri, stop khawatir. Ya, ini yang Paulus ajarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ini menulis ini bukan dalam keadaan seperti kita yang baik-baik saja. Ada duit di dompet, ada jabatan, ada rumah yang besar, ada mobil yang bagus. Enggak. Di mana ini Bapak Ibu ditulis? Di penjara. Di penjara Romawi. Ada orang lagi di penjara, dia berkata stop khawatir. Lah, yang khawatir dia ini di penjara. Kok bisa dia ngomong stop khawatir? Bapak Ibu Saudara tahu ya di penjara, pasti Bapak Ibu Saudara ada yang mengikuti kasusnya Vina gitu ya, nonton di TV. Kan dibilang kalau dia yang sudah keluar itu, yang sudah keluar penjara, katanya apa? Kalau di penjara dia apa? Disulut rokok, dipukulin, sampai dia ngaku, pokoknya nggak enak di penjara. Ada lagi satu kasus tuh yang anak umur 9 tahun apa-apa yang di Medan itu, dia dituduh mencuri, dia sampai katanya tangannya tuh ditaruh di bawah meja, di kaki meja, diinjakkan, terus didudukin mejanya sama polisi. Jadi di penjara itu nggak enak. Pasti dia disiksa, tetapi Paulus berkata, stop khawatir.
Lah Bapak Ibu Saudara kan gak ada yang penjara. Bapak Ibu Saudara gak ada yang sedang menderita seperti Paulus. Betapa kita harus belajar dari Rasul Paulus. Dia berkata, stop khawatir. Karena yang pertama, khawatiran itu bisa mencuri kedamaian kita. Gak ada orang yang cemas, yang khawatir terus damai gitu. Gak ada, pasti dia kepalanya mengkeret gitu ya. Terus mukanya cemberut gitu ya. Kalau orang khawatir tuh gak ada orang khawatir. Khawatir, gak ada. Orang khawatir pasti cemberut, mengkeret gitu ya. Juga khawatir mencuri sukacita kita. Khawatir mencuri kepercayaan diri kita. Jangan lupa Bapak Ibu, mungkin ada anak-anak di rumah yang mulai susah ke sekolah, gak mau disuruh ke sekolah. Tanya, mungkin ada sesuatu, mungkin di sekolahnya dibully atau dia gak percaya diri. Dia sedang mengalami kecemasan, takut gitu ya. Ada seorang teman hamba Tuhan dia cerita, oh ya aku pernah itu ngalami dulu waktu SMA katanya. Kosnya dia kan dekat sekolah gitu ya. Begitu jam sekolah dia rasa itu tangannya tuh semua udah kaku gitu, badannya kaku, kram semua tangannya gitu. Terus dia bilang tolong sampein aku gak masuk sekolah, bikinin surat, gak masuk sekolah dia. Begitu bel bunyi kan kedengaran dari kos, bunyi teneng misalnya jam masuk sekolah, hilang semua sakitnya. Karena apa? Kecemasan itu begitu kuat sehingga berpengaruh kepada fisiknya. Karena itu kita lihat bahwa yang keempat, kecemasan juga mencuri kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan hal yang sama atau hanya Rasul Paulus? Kita lihat. Ternyata Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Dia juga menggunakan kata yang sama, merimnao. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita waktu dia di atas bukit berkata jangan khawatir, sama stop khawatir. Ini juga merimnao, kata yang sama yang digunakan oleh Paulus, merimnao, stop khawatir. Jangan khawatir. Nah sekarang Tuhan Yesus lebih jelas lagi berkata kamu jangan khawatir. Kenapa? Karena kita lihat kalau kita khawatir, yang pertama khawatir itu tidak sehat. Yang kedua tidak pantas. Yang ketiga, tidak berguna. Mari kita baca dan ucapkan sama-sama. Khawatir itu yang pertama, tidak. Yang kedua, yang ketiga, tidak berguna. Khawatir itu yang pertama, tidak sehat. Yang kedua, tidak pantas. Yang ketiga, tidak berguna. Nah kita lihat kenapa tidak sehat. Kita lihat di ayat yang ke-25. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian? Tubuh ini lebih penting. Nah, Bapak Ibu, ada seorang penulis yang berkata, dia J.J. Deher yang berkata bahwa para ilmuwan tahu bahwa kekhawatiran dapat menekan jiwa berjuta-juta orang. Akibatnya orang tidak bisa tidur. Sehingga kekhawatiran kadang-kadang disebut penyakit utama dan musuh manusia. Dengan kekhawatiran dan kecemasan kehidupan manusia tidak dapat diperpanjang. Sebaliknya menurut ilmu kedokteran modern justru memakan kesehatan dan memperpendek umur manusia. Ada yang mau umurnya pendek? Khawatir aja tiap hari. Jadi menurut kesehatan juga, khawatir itu dapat mengakibatkan umur kita ini pendek. Itu menurut dokter loh Bapak Ibu, bukan saya ya. Jadi itu menurut ilmuwan. Dan kita lihat bahwa kekhawatiran itu sangat berakibat buat fisik. Yang pertama,
gangguan sistem saraf. Kalau orang itu sering cemas, sering khawatir gitu ya, syarafnya itu jadi longgar semua. Yang kedua, kalau orang sering cemas, pencernaannya melambat. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah ngalami. Sama saya juga. Saya itu karena punya kecenderungan cemas. Karena saya seorang perfeksionis, semua harus saya siapkan sempurna. Orang yang perfeksionis lebih sering mengalami kecemasan. Kalau sudah begitu mahnya kambuh, ya, perih-perih mual-mual. Ibu-ibu juga pasti pernah duit di kantong, di dompet tinggal 5.000, besok masih harus urus ini, anak sekolah, besok harus masak. Nah, mulai pusing, nggak bisa tidur gitu ya. Atau lihat tetangga kulkasnya baru, udah mikir, aduh kayak kulkasnya anyar. Atau apa? Besok mau tampil di Kamu Wanita, di komisi. Aduh sudah mules gitu sepanjang malam gitu ya. Pasti pernah mengalami. Karena apa? Kecemasannya terlalu besar. Bisa juga ketegangan otot di sini, sakit kepala. Ya apa tuh? Aduh aku ndasku mumet. Ibu saya ini kalau udah ndasnya, kepalanya mumet, saya bilang, maaf ya Bu ya. Saya bilang ke ayah, ya abang-abang kayak nih, merah-merah. Maksudnya duit 100.000 gitu ya. Kalau udah pusing kepalanya itu khawatir, cemas besok gimana gitu ya. Otot ini bisa tegang semua. Itu kekhawatiran. Satu kali Raja Darius menandatangani dekret untuk larangan di Babilonia untuk menyembah selain raja atau selain Darius. Karena apa? Tuntutan orang-orang yang di sekitarnya, pejabat-pejabat saat itu. Raja Darius nggak ngerti apa-apa. Dia bilang, Raja kita buat aturan aja bahwa semua harus menyembah raja. Semua menyampaikan permohonan kepada raja. Akhirnya raja tanda tangan aja, dia nurut. Ternyata ini orang-orang mau menjatuhkan Daniel. Jadi setelah ditandatanganin, Daniel ditangkap. Waduh, Raja Darius baru tahu, waduh Daniel ditangkap. Karena dia sangat sayang kepada Daniel. Ketika nih orang-orang memasukkan ke dalam gua singa, Raja Darius ini gak bisa tidur, gak bisa makan. Karena kecemasan, ketakutan, takut apa? Danielnya dimakan singa. Itu contoh dalam Alkitab. Ada juga contoh ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani dan hendak disalibkan. Tuhan Yesus berdoa, menyampaikan permohonan sampai apa? Peluhnya seperti darah saking takutnya. Jadi kecemasan, kekhawatiran bisa berakibat pada fisik kita. Berapa banyak orang di rumah sakit itu yang sakit, ternyata karena ketakutan yang besar. Ketakutan akan rugi, ketakutan akan bangkrut. Tiba-tiba besok kemarin saya dengar Pak Jarwo berkhotbah dan ada kesaksian tetangganya. Katanya kebanyakan mikir gitu ya Pak ya. Mikir tiba-tiba stroke. Itu sangat logis. Karena apa? Kecemasan, gangguan jiwa bisa mengakibatkan fisik kita sakit. Berapa banyak orang di rumah sakit yang diperiksa dokter, ibu mah gak apa-apa, jangan banyak pikiran. Nah pernah digituin ya Bapak Ibu ya, jangan banyak pikiran katanya. Obatnya harus rileks, obatnya harus tenang. Karena apa? Karena fisik ini sangat dipengaruhi juga oleh jiwa kita. Saat jiwa kita ini gangguan, maka fisik kita ini yang kena gitu. Nah, ada satu penelitian di Harvard Medical School mengatakan bahwa orang yang dicengkram kecemasan akan terkena beberapa kondisi medis kronis. Karena kecemasan dapat mempengaruhi saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan telah dihubungkan dengan penyakit jantung. Jadi kekhawatiran yang berlebihan Bapak Ibu Saudara sangat berbahaya untuk tubuh kita ya. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus berkata jangan khawatir? Tadi apa? Setelah tidak sehat, yang kedua adalah tidak pantas.
Kenapa nggak pantas? Kita lihat di ayat yang ke-26 dari Matius tadi. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi beberapa hari lalu saya pergi ke kebun belakang. Saya lihat, saya cari burung yang sedang terbang. Ada burung-burung di atas pohon pete, banyak di rumah saya. Saya liatin gitu, nggak ada tuh burung yang lagi begini. Kalau ada saya mau tanya, burung, ngopo kok sedih gitu ya? Nggak ada burung yang lagi pusing. Burung di pohon pete saya itu terbang semua berkicau, gembira sekali. Kan Tuhan bilang pandanglah burung-burung. Gak ada burung-burung yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Saya padahal yang punya rumah gak kasih makan, ayah saya juga enggak, yang burung-burung terbang gak ada yang kasih makan. Tapi mereka berterbangan. Kita lihat di situ dikatakan. Namun diberi makan oleh siapa? Oleh siapa Bapak Ibu? Bapaknya siapa? Bapaknya burung atau bapaknya kita? Bapamu yang di surga, Bapak kita. Kalau kita sampai khawatir, nggak pantas Bapak Ibu. Kita menghina Tuhan, menghina Bapak kita loh. Kita punya Bapak di surga. Ini satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya merenungkan ini. Ngopo din khawatir. Kamu punya Bapak di surga. Di sini nggak dikatain Tuhan Yesus yang ngomong. Dia nggak berkata bapaknya burung akan memberi makan. Enggak, Bapakmu yang di surga, Bapak kita. Tuhan Yesus yang ngomong, Bapak kita. Bapak Ibu masih khawatir? Jangan khawatir, ada Bapak kita di surga, Bapak kita harus bangga. Tuhan Yesus sendiri ngomong, Bapak kita, Bapakmu yang di surga. Jadi nggak pantas ya Bapak Ibu kalau kita ini khawatir menghina Bapak kita di surga. Amin. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir? Tadi yang pertama tidak sehat, yang kedua tidak pantas, yang ketiga tidak berguna. Kayak orang naik tangga, naik turun, nggak nyampe-nyampe. Kita lihat di ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Enggak ada. Maka kekhawatiran itu tidak berguna. Ada seorang psikolog bernama Don Joseph Goway menulis hasil penelitiannya bahwa 85% dari apa yang kita khawatirkan nyatanya tidak pernah terjadi. Itu penelitian Bapak Ibu. Kalau penelitian pasti akurat. Kalau orang ngomong aja biasa, khawatir nggak mungkin, nggak selalu terjadi. Kita bisa nggak percaya. Tapi kalau penelitian sudah diambil sampel semuanya terbukti, semuanya valid. 85% dari apa yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saya khawatirkan tidak pernah terjadi. 15% terjadi, ya. Bahkan 75% orang dapat mengatasi kesulitan yang mereka pikirkan secara baik. Kadang ketakutan itu hanya di pikiran Bapak Ibu. Kalau kita ngajarin orang naik motor, aduh kok piye kolek nang perapatan, piye kolek misalnya naik sebelahku sing nyalip. Tapi kalau orang itu sudah naik motor sendiri, refleksnya akan jalan gitu ya. Di perempatan pasti berhenti. Nanti kalau ada orang yang nyalip ya kita minggir sendiri. Tapi kalau di rumah udah mikir, aduh kolek nang perapatan kayak piye yo. Aduh piye kok sebelah ndi sikilku sing ngegas atau apa. Itu ketakutan. Hanya di pikiran. Jadi di pikiran saja ini biasanya. Kekhawatiran biasanya hanya terjadi di pikiran kita. Dan dia berkata bahwa kesimpulannya yang kita khawatirkan hanyalah pikiran dan ketakutan yang berlebihan. Jadi itu penelitian. Nah, sekarang apa yang menjadi kekhawatiran kita Bapak Ibu Saudara?
tentang masa depan anak, tentang makan minum, tentang apa? Tentang pergaulan kalau anak-anak remaja, tentang apa? Sosial media, status orang bikin pusing gitu ya. Atau tidak dianggap di kantor, di keluarga, atau apa? Belum punya jodoh, belum punya anak, belum ada pekerjaan. Ada orang-orang yang ada hamba Tuhan juga kadang, bukan hamba Tuhan, maksudnya orang kudus kadang kecemasannya itu aneh kadang. Kadang kalau lihat orang berdosa di gereja, ada juga kecemasan seperti ini. Kalau lihat orang berdosa itu kadang dia cemas, gak bisa tidur. Wah, orang dosa, nyapa sih eksis. Sampai gak bisa tidur, sampai mikir. Dia mungkin berharap bahwa kalau ada orang berdosa tuh Tuhan seperti malaikat pencabut nyawa yang mengutus petir gitu. Langsung petirnya nyamber orang itu, langsung dia gosong, langsung rambutnya jegrak gitu ya. Kalau ada orang berdosa mungkin. Sedangkan Tuhan sendiri tidak pernah berkata kepada orang berdosa, hai kamu ular beludak. Tuhan berkata seperti itu hanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang yang sombong, angkuh. Terhadap orang berdosa Tuhan selalu datang. Tapi dia selalu berkata, jangan berbuat dosa lagi. Itu hendaknya tidak membuat kita menjadi orang yang gampang cemas melihat orang yang berdosa. Karena kalau kita dalam pastoral, Pak Bowo udah belajar ya, kita harus menerima orang berdosa. Kita harus mengingatkan orang yang bersalah. Jadi kita harus punya hati supaya gereja ini menjadi gereja yang hangat, yang menerima satu dengan yang lain. Jadi apa kecemasan Bapak Ibu Saudara sekarang? Kita lihat selanjutnya. Selain Rasul Paulus berkata stop cemas, Tuhan Yesus juga berkata stop cemas karena khawatir tidak berguna, tidak sehat dan tidak pantas. Tetapi juga Paulus memberikan memberikan solusi bagi kita. Jadi gini, kekhawatiran itu adalah seperti mata uang atau dua sisi. Kalau di sebelah sisi sini khawatir, maka kekhawatiran itu harus digantikan atau di replacement atau digantikan. Kita lihat, kita baca ya, sekali lagi kita cermati. Ayat firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam yang pertama, doa. Yang kedua, permohonan. Yang ketiga, ucapan syukur. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah doa. Doa di sini menggunakan kata prosuke. Artinya pengagungan, penyembahan. Jadi doa di sini bukan hanya lipat tangan atau mata Tuhan Yesus berkati, bukan. Tetapi lebih kepada pengagungan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kenapa doa di depan? Karena doa yang pertama kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau nggak khawatir. Jadi khawatir itu harus digantikan dengan prosuke atau doa atau pengagungan. Karena ketika kita berdoa, kita mengagungkan Tuhan, kita mengakui kebesaran Tuhan, kita mengakui kehebatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Jadi kita ingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Maka kekhawatiran itu dengan sendirinya akan terkikis. Yang kedua, ketika kita berdoa, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya ketika kita berdoa, maka kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Jadi bukan kita lagi, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Jadi yang pertama, supaya kekhawatiran kita hilang, lenyap, yang pertama Paulus berkata, dengan berdoa. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mulai khawatir, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan dulu menyampaikan apa yang jadi kekhawatiran kita. Nyembah Tuhan dulu, sembah Tuhan. Maka kekhawatiran kita akan menepi karena kita ingat kebesaran Tuhan.
Yang kedua, di sini Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita menyampaikan permohonan. Permohonan di sini menggunakan kata desay. Disease, dari kata disease, dari kata dein, menjadi kekurangan, kehilangan. Dan destay artinya mengemis, artinya ketika kita menyampaikan permohonan dengan segenap emosi, nangis nggak apa-apa. Dengan segenap emosi kita sampaikan, Tuhan aku tuh lagi menderita. Tuhan aku tuh lagi butuh pertolongan. Sampaikan kepada Tuhan. Dengan kita menyampaikan permohonan, bukan berarti Tuhan nggak tahu ya kita butuh sesuatu. Tapi dengan kita menyampaikan permohonan, kita mengakui Tuhan kita sebagai Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita harus menyampaikan permohonan kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab kalau kita tidak menyampaikan permohonan kita, artinya kita sombong, kita jahat. Kenapa? Kita ini merasa kita mampu mengatasi. Ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, maka kita sedang mengakui, Tuhan, Kau Tuhan yang besar, hanya Engkau yang sanggup menolong aku. Maka sampaikan permohonan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Saat khawatir, saat takut, saat cemas, sampaikan kepada Tuhan. Saat sakit, sampaikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, Paulus berkata, ucapan syukur. Bagaimana orang sedang susah, orang sedang menderita, orang sedang khawatir, suruh bersyukur. Paulus yang di penjara dia berkata, jangan khawatir, bersyukur. Paulus ini di penjara loh, bisa ngomong begitu, bersyukur. Artinya bersyukur ini tidak tergantung kepada suasana kita atau kondisi kita. Mau baik kita, mau susah, mau sakit, mau sedang rugi, mau sedang apapun, bersyukur. Eucharistias. Mengucap syukur di sini ditekankan Paulus sebagai hal yang harus dilakukan dalam segala situasi. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada otak kita ketika kita bersyukur? Ini secara ilmiah Bapak Ibu. Dikatakan ketika kita bersyukur maka otak kita ini akan memicu koneksi saraf baru ke pusat kebahagiaan. Jadi di dalam otak kan banyak saraf gitu. Jadi kalau kita bersyukur maka otak kita ini akan memunculkan saraf kebahagiaan. Selanjutnya mendorong rekonstruksi kognitif, artinya pola pikir kita ini diperbaharui. Jadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sedangkan di depan ada laut, kanan kiri gunung, di belakang ini ada tentara Filistin seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika kita bersyukur, maka kita melihat kebesaran Tuhan, maka pola pikir kita ini diubah. Kita enggak menjadi orang yang putus asa, yang menyerah, tetapi menjadi orang yang semangat kembali gitu loh. Aku harus percaya kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Contohnya, jadi pola pikir kita ini enggak buntu, jadi diperbarui. Nah, yang selanjutnya, ketika kita bersyukur itu mengurangi ketakutan dan kecemasan. Ketika kita bersyukur, ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Itu muncul iman. Jadi ketakutan pergi, kekhawatiran pergi. Maka orang dunia itu berkata, wong Kristen ini dedek-dedek nyanyi gitu ya katanya ya. Mau susah, mau seneng nyanyi gitu. Ya, karena di dalam pujian ada kuasa tadi seperti yang kita nyanyikan. Karena pujian itu Bapak Ibu Saudara, ini menyimpang sedikit. Tetapi pujian itu diciptakan dari apa? Dari firman Tuhan juga. Jadi ketika kita menyanyi, kita sedang confess atau mengaku, menyatakan firman Tuhan.
Kenapa iman kita bisa muncul ketika kita memuji Tuhan? Kenapa mujizat bisa muncul? Karena di dalam pujian ada kuasa, ada firman Tuhan. Selanjutnya, yang terakhir, kenapa kita harus bersyukur? Karena saat kita bersyukur, nih, meningkatkan dopamin dan serotonin. Apa itu? Bapak Ibu tahu ya, orang yang kena narkoba itu, pertama dia makan narkoba itu, ya saya sih nggak pernah. Maksudnya tuh yang kita pelajari. Orang kalau makan narkoba itu ekstasi misalnya. Jadi apa? Nge-fly gitu ya katanya ya. Jadi seneng gitu. Oh, enak gitu. Hilang masalah. Kayak hilang masalah gitu. Lupa sama masalahnya. Jadi dia bahagia. Itu bahagia yang semu tentu saja. Itu namanya dopamin atau serotonin. Dan itu membuat orang ketagihan. Makanya orang dibilang jangan nyobain narkoba, nanti ketagihan. Karena apa? Di dalam narkoba itu ada bisa meningkatkan dopamin dan serotonin. Ternyata saat kita bersyukur ada hormon dopamin dan serotonin yang jadi kita tidak perlu mengkonsumsi narkoba sehingga kita bahagia. Kita cukup mengucap syukur. Jadi ketika kita bersyukur, tubuh kita, otak kita ini mengeluarkan hormon kebahagiaan Bapak Ibu. Makanya tidak heran ketika kita ini sedih, ketika kita tadi menghadapi masalah nyanyi ya. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, pasti ada mujizat. Orang jadi bangkit imannya, jadi bersukacita. Itu hormon dopamin dan serotonin. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang ke-7. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita ini penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, kita berdoa, kita menyampaikan dalam permohonan dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam, kita lihat bahwa ketika kita khawatir, kita sampaikan kepada Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Setelah itu sampaikan kepada Tuhan dan ucapkan syukur. Maka kita lihat bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Makanya kalau orang bilang nih orang Kristen ini hidupnya lagi susah. Tapi kok seneng-seneng aja, kok bahagia. Gak bisa diterima oleh akal orang lain. Karena apa? Itu melampaui akal. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Nah, kita lihat selanjutnya, perhatikan bahwa memelihara hati dan pikiranmu. Kata memelihara di sini menggunakan kata floresei. Artinya apa? Perhatikan Bapak Ibu. Memelihara di sini seperti sepasukan tentara yang menjaga perbatasan kota. Artinya apa? Damai sejahtera yang adalah Allah sendiri akan memelihara hati kita, memelihara hidup kita. Jadi ketika ada ketakutan, kekhawatiran datang, dia bilang, no. Jangan masuk. Hatinya orang ini dijaga oleh Allah. Gak boleh masuk. Ketika ada ketakutan, dia bilang, stop. Gak boleh masuk ke sini. Orang ini dilindungi Tuhan, dilindungi Allah. Lihat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Untuk ini perlu pembahasan yang lain. Karena hati dan pikiran itu memang perlu dijaga. Tapi kita lihat bahwa kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hati dan pikiran kita, hidup kita dijagai oleh damai sejahtera Allah. Amin. Puji Tuhan. Nah, ada satu tokoh yang sama. Dia melakukan hal yang sama, yaitu Daniel. Daniel juga di dalamnya ada saat dia ditangkap, dia berdoa dan memuji. Memuji di sini sebenarnya berarti kata bersyukur dan menyampaikan permohonan. Jadi Daniel juga melakukan ketiga hal ini. Dia berdoa, dia menyampaikan permohonan kepada Allah dan dia mengucap syukur. Maka ketika masuk gua singa, dia bisa tidur. Mau singa di sekeliling. Yang gak bisa tidur siapa? Darius.
Tapi Daniel tetap damai sejahtera. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Jadi singkat saja, akhir Juni kemarin saya tuh membuat apply visa mau nyusul suami, ceritanya mau main lah ke sana, nggak mau menetap, cuman mau main. Karena sudah nabung ya cukuplah, ya udah kata suami cobalah ke sini. Jadi bikin visa ke UK itu susah sama dengan membuat visa ke Amerika. Terus saya ini kan memang belum pernah keluar negeri. Nggak tahu kenapa kalau di pulau-pulau Indonesia ini saya sudah pernah pelayanan, jalan-jalan sudah pernah. Tapi nggak tahu kenapa dulu nggak pernah gitu kepikiran keluar negeri gitu. Waktu dulu gitu, waktu masih muda gitu. Nah terus kan ada calo juga Bapak Ibu, calo itu jadi nggak hanya di dunia pertiketan atau apa gitu ya. Tapi ternyata membuat visa juga ada calo. Sampai beberapa calo, 5 calo kalau nggak salah menolak saya gitu ya. Dia bilang belum pernah keluar negeri, belum. Pokoknya banyak lah alasan, gak respon. Saya bilang gini, Tuhan kalau dulu saya datangin suami saya, bisalah saya sendiri. Dulu kan saya ngurus semua waktu itu musim corona. Saya urus berkasnya, saya urus dokumen, semuanya saya yang urus. Bersama Tuhan maksudnya, Tuhan tolong saya. Belum pernah saya ngurus itu, tapi Tuhan tolong gitu. Akhirnya sukses, suami saya di saat corona bisa datang gitu. Karena waktu itu susah, sangat susah. Sampai pesawatnya aja sampai di cancel berapa kali. Saya harus telepon ke sana ya, ke penerbangannya gitu. Semuanya Tuhan tolong gitu. Nah jadi saya kali ini juga berkata, pasti Tuhan tolong saya gitu. Pasti Tuhan akan buka jalan. Nanti saya bisa kesaksian ke jemaat. Jangan khawatir, Tuhan pasti tolong gitu. Nah ternyata singkat cerita, sudah selesai, saya sudah siapkan semua dokumen, semua sudah lengkap dan semua sudah sempurna. Tabungan juga sudah ada gitu, karena kalau ke UK juga kan harus besar duitnya gitu. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya sudah ada. Dan singkat cerita, saya sudah ke Surabaya juga, saya biometri segala macam. Saya udah doain, udah lakukan yang terbaik. Sudah, saya percayakan kepada Tuhan gitu. Tinggal saya bersyukur. Nah, singkat cerita, sampai rumah, ini belum ada keputusan, masih tunggu 14 hari. Saya buka-buka lagi berkas, saya rapikan. Ternyata ada satu kertas. Ini yang undangannya dari suami, ternyata enggak sampai ke sana. Karena dikembalikan waktu itu ada satu berkas kembalikan, ini nyelip di belakangnya. Saya di rumah langsung, waduh, nyelip di belakang ini pasti berarti enggak kekirim gitu. Dan ini penting karena undangan dari suami kan membuktikan bahwa saya itu ke sana enggak jalan-jalan tok. Ada tujuannya dan saya pasti balik ke Indonesia gitu. Ternyata ini nyelip di belakang berkas, waduh, saya langsung telepon teman saya. Ini kayaknya enggak tahu lah, hanya mujizat kalau saya bisa approve gitu ya. Tiba-tiba setelah singkat cerita beberapa hari kemudian datanglah email dikatakan visanya ditolak gitu. Waduh, langsung kayak saya nangis. Saya nangis. Nangisnya Bapak Ibu bukan nangis karena saya nggak bisa ke sana. Nangisnya karena duitnya udah banyak gitu nyemplung di situ. Karena kan kita harus punya tiket ya, kalau kita keluar negeri harus punya tiket, harus ngurus banget. Ini duit, kalau beli kerupuk udah sekalian pabriknya gitu. Jadi itu namanya kita wanita, aduh duit nggak bisa balik, ini yang bikin stres ini duitnya Bapak Ibu. Nggak bisa ke sana, nanti suami saya bisa kesini lah gitu. Terus ya udahlah, orang lupa bilang ya udahlah nggak bisa ke sana gitu. Saya telepon suami saya, kok kamu nggak sedih sih, kata suami saya. Ngapain, kalau sedih juga nggak mungkin balik kan semua itu. Nah, saya lihat gini, perenungan saya dengan Tuhan kan saya mau kesaksian sama jemaat gitu. Tapi Tuhan bilang gini,